aja. Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini, aku rela jadi istrimu. Dan bonus, aku akan menciummu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika satu ucapan yang diucapkan hanya untuk menghina, justru menjadi awal dari takdir besar yang mengubah hidup seseorang? Dan bagaimana jika pria yang paling dianggap remeh di sebuah rumah megah ternyata menyimpan kemampuan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Hujan turun deras di Cirebon sore itu, mengguyur halaman rumah mewah keluarga Wijaya. Langit gelap seperti ikut menyaksikan kehinaan yang dialami seorang pria miskin bernama Raga, pekerja kebun yang selalu dipandang rendah. Pakaiannya yang lusuh menempel di tubuhnya, basah sampai ke tulang. Di bawah kakinya, lumpur mengalir mengikuti deras hujan, membuatnya tampak seperti sosok yang hancur oleh kehidupan. Ia berdiri terpaku sambil memegang sabit tumpul yang sebelumnya ia gunakan memotong rumput. Sebuah lingkaran pekerja lain berdiri tidak jauh darinya. Sebagian menertawakan, sebagian lagi memandang dengan tatapan merendahkan. Di antara mereka, yang paling vokal adalah Joko, satpam sok berkuasa yang selalu melihat Raga sebagai bahan lelucon. Raga, mobilnya nyonya muda mogok tuh, teriak Joko sambil menunjuk mobil mewah putih yang terparkir di dekat garasi. Cocok banget buat kamu. Kan ahli mesinnya cuma mesin rumput. Tawa meledak keras, menggema bersama suara hujan yang menghantam tanah. Raga hanya menghela napas panjang, mencoba mengabaikan seluruh penghinaan itu. Ia sudah terbiasa, atau setidaknya, ia memaksa dirinya terbiasa. Hidup telah mengajarkan bahwa diam sering menjadi jalan paling aman. Namun hari itu, sesuatu berbeda. Sebuah pintu mobil terbuka keras, dan Alia Wijaya, putri tunggal majikan, keluar dengan wajah kesal. Payung besar di bawah seorang pelayan, tapi Alia tidak peduli. Rambutnya basah, tapi emosinya lebih besar daripada rasa tidak nyaman. Ia melangkah cepat mendekati mobilnya, lalu menghentakkan kakinya yang berbalut sepatu mahal. Mobilku kenapa lagi? Kenapa selalu mogok di waktu yang salah? Geramnya. Matanya kemudian menyapu para pekerja, sampai akhirnya menunjuk tepat ke arah Raga. Kamu. Iya kamu yang kotor-kotor itu. Sini. Langkah Raga tertahan sesaat. Perutnya menciut, tapi ia tak punya pilihan. Ia mendekat dalam diam, sementara para pekerja lain mengikutinya dengan tatapan penuh harapan akan tontonan baru. Alia memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai barang rusak. Kamu bisa benerin mobil? Tanyanya, nada suaranya setajam pisau. Saya tidak terlalu ahli, Mbak, tapi saya bisa coba. Coba. Alia mendengus dan tertawa meremehkan. Kau pikir aku mau mobil semahal ini disentuh orang sepertimu? Yang rokok aja belinya satu-satu. Tawa pekerja lain kembali pecah. Hujan menambah dramanya, membuat penghinaan itu terasa semakin menusuk. Raga menunduk dalam. Ia tidak marah. Ia hanya sedih. Karena sudah terlalu terbiasa diperlakukan seperti itu. Alia tiba-tiba tersenyum sinis, seolah mendapat ide yang sangat menghibur dirinya. Dengan lipatan tangan dan dagu terangkat, ia berkata lantang, tapi kalau kamu memang merasa hebat, gini aja. Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini. Ia berhenti sebentar, membuat semua orang menahan tawa. Aku rela jadi istrimu. Ledakan tawa menggetarkan halaman rumah itu. Hahaha Raga A mau nikah sama Nona Alia. Sikat Raga A, kesempatan emas weh. Paling mobilnya tambah rusak. Raga memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari rasa sakit fisik manapun. Ia ingin pergi, ingin menghilang, tapi langkahnya terikat oleh rasa malu. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang tergerak, sebuah dunia lama yang telah ia kubur jauh di dalam hati. Ia membuka mata. Hujan membasahi wajahnya. Ia memandang mobil itu. Mobil yang mengingatkannya pada masa kecilnya di bengkel ayah. Mobil yang menghidupkan kembali potongan-potongan kenangan. Suara obeng jatuh, tangan ayahnya yang kasar tapi hangat, tawa ibunya, dan tragedi yang merenggut keduanya. Tragedi yang membuatnya meninggalkan dunia mesin sepenuhnya. Alia mendekat,
Suaranya makin menghina. Gimana? Lemah? Takut? Atau memang dari awal kamu cuma berani kerja ngurusin rumput dan sampah? Pekerja lain menertawakan. Tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Raga melangkah maju. Ia tidak bicara, tidak membela diri, tidak melawan. Ia hanya berjalan menuju mobil, menempatkan kedua tangannya pada kap mesin. Semua orang sontak terdiam. Kapasitas Raga untuk mengerti mesin seperti naluri bawaan dari lahir. Gerakan tangannya berubah, dari goyah menjadi pasti. Ia membuka kap mobil itu dengan keahlian yang mustahil dimiliki seseorang yang selama ini dianggap tidak tahu apa-apa. Hujan terus mengguyur. Raga memeriksa kabel-kabel. Ia menunduk, mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh siapapun. Ia menyentuh satu bagian, menggeser bagian lain, mengencangkan baut kecil dengan jari telanjang. Alia tidak lagi tersenyum. Pekerja lain tidak lagi tertawa. Ada keheningan aneh yang menggantung, seolah seluruh hujan bahkan menahan napas. Raga menutup kap mobil. Sudah, Mbak, ucapnya pelan. Alia menatapnya dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Ia masuk ke mobil, memutar kunci starter. Dalam sepersekian detik, Vroom. Suara mesin menyala halus. Stabil. Sempurna. Tidak ada getaran. Tidak ada suara aneh. Semua orang membeku. Tidak ada tawa. Tidak ada komentar. Hanya wajah-wajah terkejut. Alia perlahan keluar dari mobil. Matanya tidak lepas dari Raga. Bukan lagi tatapan merendahkan, tapi tatapan seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Raga berdiri dalam diam, wajahnya menunduk, hujan masih membasahi tubuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat kecil. Dan pada sore itulah, takdir mulai bergerak. Hujan perlahan mereda sore itu, tapi suasana halaman rumah mewah keluarga Alia justru semakin tegang. Tidak ada tawa. Tidak ada ejekan. Semua mata tertuju pada satu orang, Raga, yang berdiri dengan tubuh basah kuyup, napas memburu, tapi dengan tatapan yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Alia mematung di samping mobilnya. Bibirnya terbuka sedikit, matanya berkedip berulang kali, seolah tak percaya apa yang baru ia lihat. Sebentar tadi, ia yakin Raga akan gagal dan menjadi tontonan paling memalukan hari itu. Namun kini, suara halus mesin mobil mewahnya mengaum mantap, bertenaga, seolah tidak pernah bermasalah. Raga hanya memegang kain lap lusuh yang entah sejak kapan sudah basah oleh hujan. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena terlalu banyak mata yang kini memandangnya berbeda. Para pekerja yang tadi menertawakan dirinya tiba-tiba bungkam. Seseorang bahkan menelan ludah keras-keras, seolah takut kalau suara napasnya saja bisa memicu sesuatu. Hujan berhenti tepat ketika mesin mobil itu hidup, seakan cuaca pun menghormati momen tersebut. Alia akhirnya bersuara, meski suaranya lirih dan nyaris tenggelam oleh deru mesin. Bagaimana? Kamu bisa? Nada suaranya bukan arogan, bukan marah, melainkan ketakutan bercampur takjub. Raga menunduk. Saya hanya mencoba, Nona. Kebetulan saya paham masalahnya. Kebetulan. Gumam sebagian pekerja lain, saling pandang dengan dagu terangkat kaget. Tidak ada, kebetulan, yang bisa membuat mobil sekelas itu hidup sempurna setelah bengkel resmi pun menyerah. Alia menutup pintu mobil pelan, lalu mendekati Raga. Sepatunya menyentuh genangan lumpur yang tadi ia hindari mati-matian. Dia berhenti satu langkah di depan Raga, memandangi wajah pria itu, pria yang tadi ia hina, bentak, dan permalukan habis-habisan. Ingatan tentang tantangannya sendiri kembali terputar di kepalanya. Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini, aku rela jadi istrimu. Wajah Alia langsung memanas. Itu bukan kalimat yang pantas, apalagi diucapkan sambil tertawa dan merendahkan. Kini, setelah semua yang terjadi, ucapan itu terdengar seperti hukuman untuk dirinya sendiri. Raga tak berkata apa-apa. Ia bahkan tidak menatap Alia karena tak ingin menambah canggung. Namun seluruh pekerja lain mulai saling bisik-bisik. Dia harus tanggung jawab. Janji itu janji. Alia yang bilang duluan. Alia menggertakkan giginya. Diam semua.
Suara keras itu memantul ke seluruh halaman. Semua pekerja langsung terkejut dan menunduk. Ia kembali menatap Raga. "Kamu, sebenarnya siapa?" Raga menghela napas. "Saya cuma pekerja kebun, Nona." "Tapi kamu memperbaiki mobil ini dalam waktu berapa menit tadi?" Alia menghitung pelan. 7 menit. Raga mengusap wajahnya yang masih basah hujan. "Saya dulu, ya, pernah belajar soal mesin." Alia menyipitkan mata. "Belajar? Kurasa nggak ada belajar biasa yang bisa membuatmu menangani mobil seperti ini." Raga terdiam. Di dalam diam itu, ada masa lalu yang tidak ia sentuh selama bertahun-tahun. Masa lalu yang sengaja ia kubur agar tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Rasa takut, trauma, dan harga diri yang remuk pernah mematahkan hidupnya. Dan ia memilih jadi pekerja kebun agar tak perlu berurusan lagi dengan dunia yang dulu membuatnya hancur. Namun siang ini, di bawah hujan dan tatapan banyak orang, rahasia itu seolah mulai meminta untuk keluar. Alia memperhatikan raut wajah Raga. Ada sesuatu di sana, bukan hanya kecerdasan, tapi juga luka masa lalu yang Raga tutupi dengan kerendahan hati. Alia menelan ludah, wajahnya memerah karena malu. "Aku minta maaf." Seluruh pekerja langsung mendongak kaget. Mereka belum pernah mendengar putri majikan meminta maaf, apalagi kepada seorang pekerja. Raga terbelalak. "Nona, tidak perlu." "Perlu." Alia memotong cepat. "Aku salah. Sangat salah." Hening kembali menyelimuti. Bahkan burung-burung pun tak terdengar. Alia menunduk rendah, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun, apalagi pada seorang pekerja kebun. "Tentang ucapanku tadi," katanya dengan suara yang lebih pelan. "Itu cuma omongan orang kesal. Tidak perlu kamu pikirkan." Raga mengangguk, lega. "Saya memang tidak pernah memikirkannya, Nona." Namun Alia merasakan sesuatu menusuk dadanya. Entah apa. Raga terlalu tulus, dan itulah yang membuat perasaannya kacau. Ia membalikkan tubuh dengan cepat, ingin kabur dari rasa malu. "Kau boleh masuk ke dalam dan mengeringkan badanmu. Setelah itu pulanglah." Tapi sebelum Raga sempat menjawab, suara lain muncul dari arah pintu rumah besar. "Alia." Suara yang berat, lantang, dan penuh wibawa. Itu suara ayahnya, Tuan Dharma, pemilik rumah besar itu. Semua pekerja spontan menunduk, termasuk Raga. Pria parubaya itu berjalan turun dari teras dengan tatapan tajam yang menyapu seluruh halaman, lalu jatuh pada sosok Raga yang basah kuyup. "Apa yang terjadi di sini?" Alia gelagapan. "Pak, mobilnya." "Aku tahu mobilnya mogok," potong Dharma. "Aku juga tahu mobilnya hidup lagi. Yang aku mau tahu adalah, siapa yang memperbaikinya?" Semua pekerja diam serentak, dan perlahan, kepala mereka berbalik, menunjuk ke Raga. Dharma menatap Raga dengan tatapan dalam, seperti sedang mengukur seseorang dari kepala sampai kaki. Lalu bibir Dharma bergerak. Kalimat yang membuat Alia dan semua pekerja terpana. "Kau masih bisa memperbaiki mesin sekelas itu?" Raga langsung pucat. Alia menoleh cepat pada ayahnya. "Pak, memangnya Papa kenal Raga?" Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap Raga lama, terlalu lama, hingga seluruh tubuh Raga terasa seperti membeku. Karena tatapan itu bukan tatapan orang asing. Itu tatapan seseorang yang pernah mengenal masa lalu Raga. Alia mengerutkan kening bingung. Raga menunduk dalam-dalam, suara tenggelam oleh jantung yang berdegup keras. Tuan Dharma akhirnya bicara dengan suara rendah tapi penuh tekanan. "Raga, kenapa kau kembali?" Seolah seluruh bumi berhenti berputar. Alia membeku. Para pekerja saling pandang ketakutan. Dan Raga hanya bisa menunduk, tenggorokan tercekat, karena rahasia yang ia sembunyikan selama ini perlahan mulai terbongkar. Hujan sudah berhenti, tetapi ketegangan di halaman rumah megah itu masih menggantung seperti kabut yang enggan pergi. Pekerja-pekerja lain berkumpul dalam bisik-bisik cemas dan rasa tak percaya. Mereka saling melirik, tidak tahu harus bersikap bagaimana setelah melihat Raga berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan mekanik profesional sekalipun.
Alia berdiri kaku, wajahnya tak lagi sombong. Tidak ada tawa, tidak ada senyum meremehkan, hanya tatapan gelisah yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum sanggup memahami. Di tengah kesunyian itu, suara ayahnya, Tuan Rendra, pecah lantang dari pintu utama. Alia, masuk. Sekarang. Alia tersentak, menatap ayahnya yang sudah terlihat sangat tidak senang. Tuan Rendra melangkah mendekat, tatapannya tajam, dan untuk sesaat Raga merasa sengatan rasa takut yang sangat familiar. Ketakutan pada orang-orang kaya, orang-orang yang punya kuasa, yang bisa mengubah hidup seseorang hanya dengan satu kata. Tetapi kali ini, Raga tidak mundur. Entah dari mana, dadanya terasa lebih tegas. Raga, kamu ikut saya. Tuan Rendra menunjuknya. Para pekerja langsung panik. Wah, mati kau ga. Pasti mau dipecat. Udah dihina, sekarang diusir beneran. Namun Raga tetap diam. Tidak ada pilihan selain mengikuti. Alia menatap Raga tajam, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tak pernah keluar. Ia hanya mengepalkan tangan, berbalik, dan masuk bersama ayahnya. Di ruang kerja Tuan Rendra. Ruangan itu luas, mewah, dengan rak buku tinggi yang memamerkan koleksi mahal. Aroma kopi hitam masih mengepul. Tuan Rendra duduk di kursinya, mengetuk-ngetuk meja dengan jari, kebiasaan ketika ia sedang menahan emosi. Ceritakan, bagaimana kamu bisa memperbaiki mobil itu? Raga diam. Bukan karena ia tak mau bicara, tapi karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ia harus berkata jujur? Apa ia siap membuka masa lalu yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun? Tuan Rendra menyipitkan mata. Jangan bilang kamu hanya, kebetulan bisa. Mobil itu bukan motor tua di kampung. Itu mesin modern, kompleks. Kamu bisa membongkarnya seperti profesional. Raga menelan ludah. Pak, izinkan saya tetap bekerja di sini tanpa harus menjelaskan apapun. Saya tidak bermaksud membuat masalah. Tuan Rendra menghela napas panjang. Masalahnya, kamu sudah membuat masalah. Nada suaranya tegas. Bocah-bocah di luar itu mulai bertanya-tanya siapa kamu. Bahkan Alia terpukul karena merasa dipermalukan. Raga menunduk. Satu bagian dari dirinya merasa harus minta maaf. Tapi bagian lain, bagian yang selama ini disakiti, menolak untuk merendahkan diri lagi. Saya tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka menghina saya, Pak. Tapi saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya tidak sebodoh yang mereka pikir. Tuan Rendra terdiam. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi menilai. Raga, katanya pelan, kamu bukan orang biasa, ya? Pertanyaan itu menusuk. Raga teringat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ruang bengkel milik ayahnya di masa lalu. Suara tawa kecilnya saat ia belajar membongkar mesin. Jeritan, kecelakaan, api. Ayahnya yang meninggal. Rumah yang terlilit utang. Dugaan orang-orang bahwa kecelakaan itu salahnya. Penghakiman tanpa bukti. Hinaan yang mengubur seluruh masa depan yang ia impikan. Raga menarik napas panjang. Saya hanya pernah belajar mesin. Itu saja. Itu bohong. Atau setengah bohong. Tuan Rendra mengangguk perlahan. Kalau begitu, mulai hari ini kamu tidak lagi bekerja sebagai tukang kebun. Darah Raga terasa berhenti mengalir. Pak, maksudnya. Mulai besok, kamu ikut saya. Langsung. Tatapannya tajam. Kamu kerja di bengkel pribadi saya sebagai teknisi. Gajimu naik 3 kali lipat. Raga terbelalak. Di luar dugaan. Namun sebelum ia sempat mengucapkan syukur atau mengangguk, sebuah suara keras memotong percakapan itu. Ayah. Tidak. Kamu tidak bisa lakukan itu. Alia berdiri di pintu, wajahnya merah oleh emosi. Tuan Rendra membalikkan badan. Alia, ini bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Dia itu cuma pekerja kebun. Kenapa harus dibela? Kenapa harus dipuji? Kenapa harus diangkat kasta begitu? Ini tidak masuk akal.
Alia menatap Raga penuh rasa campur aduk. Malu, marah, dan takut. Dia cuma laki-laki yang nekat. Jangan samakan dia dengan orang-orang yang sudah bekerja keras di sini bertahun-tahun. Tuan Rendra menggeleng. Justru karena dia bekerja keras sendirian selama ini, tanpa mengeluh, tanpa pamrih. Kamu yang tidak pernah melihatnya. Alia. Ayah, teriak Alia, tak terima. Raga mengangkat tangan, mencoba meredakan. Bu, Nona, saya tidak ingin masalah. Biar saya tetap bekerja sebagai tukang kebun saja. Saya tidak butuh naik posisi. Kata-kata itu membuat Alia terpaku. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat bingung. Rasa sombongnya patah oleh kejujuran Raga. Namun Tuan Rendra berdiri. Keputusan saya final. Ia menatap Raga. Besok kamu ikut saya. Alia menggigit bibir, menahan sesuatu. Mungkin amarah, mungkin luka. Ia menatap Raga tajam. Dan jangan pernah pikir kejadian hari ini membuatmu bisa bersikap seperti pahlawan. Kamu tetap Raga. Laki-laki miskin yang hidup karena belas kasihan keluarga kami. Setelah itu, ia pergi meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan sangat keras hingga semua buku di rak bergetar. Hening kembali. Raga menunduk. Maafkan saya, Pak. Tidak perlu minta maaf, jawab Tuan Rendra. Alia memang keras kepala, tapi dia akan mengerti nanti. Raga diam. Ia tidak yakin. Lanjut part 2 komen di bawah ya.